Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 8. Sepasang mata jeli bening itu terbelalak. Biasanya, hantaman rambutnya akan mampu memecahkan batu hitam, masa sekarang mematahkan leher patung saja tidak kuat. Sekali lagi ia menggerakkan kepala, kini setengah rambutnya semua menyambar, merupakan gumpalan yang cukup besar. Plak! Kali ini tubuh Siang Emoyus ini tergetar karena kekuatan yang ia pergunakan tadi lebih besar sehingga ketika terpental, lebih hebat pula terasa olehnya. Wanita ini berubah wajahnya. Matanya melirik ke arah patung itu, lalu kepada patung-patung lain yang berjajar di situ. Kalau semua patung itu sekuat ini, agaknya memiliki kesaktian, Siang Emoyus ini merasa bulu tengkuknya bangun dan ia cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Seorang wanita yang terkenal ganas seperti iblis sekarang lari ketakutan, mengira bahwa patung-patung itu sudah menjadi iblis. Mungkin menghadapi sesama manusia, iblis wanita rambut panjang itu tidak akan gentar seujung rambut pun, akan tetapi menghadapi patung batu yang dapat tahan menghadapi 2 kali hantaman rambutnya, benar-benar melewati batas ketabahannya. Kalau saja Siang Emoyus ini tahu betapa sepeninggalnya patung yang dihantamnya tadi dapat bergerak-gerak, tentu ia tidak akan lari malah akan diserang mati-matian. Setelah iblis wanita rambut panjang itu pergi, patung itu menarik napas panjang, melemparkan selubung kain putih dan tampaklah seorang pemuda tinggi besar berpakaian seperti sastrawan, pakaian berwarna hitam. Suling emas. Seperti juga Siang Emoyus ini, suling emas yang menyamar sebagai patung itu berkelebat lenyap ke arah perginya Hek Giamlo. Sian Eng sudah girang hatinya dapat terbebas. Ia lari sekuat tenaga dan memasuki hutan besar. Napasnya terengah-engah dan setelah masuk di bagian hutan yang gelap, merasa dirinya aman, gadis ini memperlambat langkahnya untuk mengaso dan mengatur napas. Akan tetapi, dapat dibayangkannya betapa kagetnya, sampai mukanya menjadi pucat tak berdarah lagi, ketika ia menoleh di depannya berdiri. Hek Giamlo, Paduka hendak kemana, Sang Puteri? Harap hati-hati, tanpa hamba yang melindungi, sebaiknya Paduka jangan pergi kemana-mana. Banyak berkeliaran musuh-musuh kita. Terdengar Hek Giamlo berkata dengan suaranya yang menyeramkan. Tidak. Tidak. Biarkan aku pergi sendiri. Jangan ganggu aku. Teriak Sian Eng yang ketakutan, dan ia hendak lari. Akan tetapi iblis itu sekali berkelebat telah berada di depannya. Sian Eng menjadi nekat dan menggunakan pedangnya membacok. Akan tetapi entah bagaimana pedangnya seperti bertemu benda keras dan terpental jauh kemudian tubuhnya terangkat dan ia sudah dibawa lari seperti terbang cepatnya tanpa dapat meronta sedikit pun. Sian Eng menggigil ketakutan dan pingsan dalam pondongan Hek Giamlo. Lin Lin membanting-banting kedua kakinya seperti anak kecil tidak dituruti permintaannya. Kek, kau membohongi aku. Kau bilang dia berada di kota raja, mana dia sekarang? Hayo katakan, mana dia? Sudah sepekan kita berada di sini, setiap malam berkeliaran semalam suntuk. Kalau siang tidur di kuil tua, persis seperti kelelawar, malam berkeliaran siang tidur. Dan suling emas belum juga tampak batang hidungnya. Kakek gundul pelontos itu, Kim Lun Senjin, duduk di atas lantai kuil tua yang kotor, bersandar dinding yang sudah retak-retak, tertawa lebar memperlihatkan giginya yang putih dan mengkilap tertimpa sinar api unggun yang dibuatnya, sehingga keadaan dalam kuil yang gelap itu menjadi terang. Hehehe, Lin Lin, sudah kukatakan kepadamu bahwa orang macam suling emas itu sukar dipegang buntutnya. Apa dia bukan manusia, kek? Heh, manusia tapi seperti iblis. Ya, dia manusia seperti kita. Melihat darah remaja itu mengajukan pertanyaan dengan muka sungguh-sungguh, meledak ketawa Kim Lun Senjin. Kau benar-benar masih hijau. Masa tidak mengerti apa yang kumaksudkan? Sukar dipegang buntutnya berarti sukar diikuti kemana perginya. Wah, kalau begitu, sia-sia saja kita berkeliaran di kota raja ini, kek. Lin Lin kembali timbul marahnya dan membanting kaki. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, semuanya berguna dan ada manfaatnya, asal saja kita tahu bagaimana mempergunakannya dan memetik manfaatnya. Kita sudah berada di kota raja, bukalah matamu baik-baik. Bukankah kau menemui keadaan yang baru bagimu? Tidakkah kau ingin melihat istana raja dari dalam?
Aku selalu singgah di istana kalau datang ke sini dan tak pernah lupa menjenguk dapurnya. Hehe, sudah lama tidak kunikmati masakan istana. Seketika kemurungan hati Lin Lin lenyap. Wajahnya yang jelita berseri, matanya berkilat dan seketika itu juga perutnya mendadak menjadi lapar sekali. Wah, mari kita ke sana, Kek, ada masakan apa saja di sana? Aduh perutku lapar sekali. Kakek itu tertawa terpingkal-pingkal agaknya senang sekali melihat watak yang mudah berubah dan aneh dari gadis remaja itu. Hehehe, serupa benar kau, serupa benar. Serupa dengan orang yang sudah tidak ada. Lin Lin, kau boleh ikut aku ke istana dan menikmati masakan dapur yang selama hidupmu belum pernah kau makan atau lihat. Akan tetapi amat berbahaya, banyak penjaganya yang pandai. Bukan soal berani atau takut, melainkan kepandaianmu yang kuragukan. Kau mencela aku sama dengan mencela dirimu sendiri, Kek. Bukankah kau sudah memberi pelajaran serba kosong itu? Cela Lin Lin. Kakek itu tersenyum masam. Cara gadis itu menyebut ilmu yang ia ajarkan benar-benar amat memandang rendah. Disebutnya serba kosong, memang nama ilmu yang ia turunkan adalah Hong In, mega kosong. Biarpun kau sudah menerima pelajaran dariku, akan tetapi aku belum yakin apakah kau sudah berlatih sampai matang betul. Marah Lin Lin. Kepalanya dikedikkan, dadanya dibusungkan. Pagi siang sore malam kau suruh aku berlatih, tak pernah membiarkan aku mengaso, sampai lupa makan lupa tidur lupa tempat. Masih kau bilang aku belum berlatih matang, Kek. Kau benar-benar seorang yang kurang terima sekali. Wah! Celaka, dapat seorang teman satu kali saja begini tak ingat budi dan jerih payah orang. Hahaha. Kakek itu terpingkal-pingkal. Benar-benar gila. Dia yang mengajar ilmu kesaktian, bocah ini malah memarahinya dan seakan-akan bocah ini yang memberi sesuatu kepadanya karena sudah rajin berlatih. Benar-benar pintar memutarbalikkan kenyataan. Ya sudahlah, aku setuju kau berlatih keras selama ini. Akan tetapi, untuk dapat menyelinap masuk ke dapur istana, harus benar-benar mahir Hong In Bankin. Coba kau perlihatkan padaku sekali lagi ilmu Hong In Liusan yang kau pelajari sambil mengerahkan tenaga dan ginkang. Kau kurasa sudah cukup, sekarang juga kita pergi ke istana, makan besar, pesta pora tanpa bayar. Lin Lin girang sekali, lalu mencabut pedangnya dan bersilat penuh semangat. Akan tetapi pada jurus ketujuh, ia terlalu keras menggunakan tenaga sinkang dan kerak. Pedang yang diayunnya patah menjadi 3 potong. Gadis itu terkejut dan berdiri tertegun, kecewa dan menyesal melihat tangan kanannya hanya memegang gagang pedang sedangkan pedangnya sudah runtuh ke bawah. Akan tetapi Kim Lun Senjin bersorak dan bertepuk tangan sambil menari-nari kegirangan. Lin Lin mengerutkan kening, mulutnya cemberut, matanya merah, mengira bahwa kakek itu mengejeknya. Bagus, bagus. Kau lihat sendiri, cucuku, dengan tenaga Hong In Bankin, pedangmu yang buruk itu patah menjadi 3 potong. Hahaha, sudah hebat tenagamu, hanya belum mampu kau mengendalikan sehingga membikin rusak senjata sendiri. Cukup dan marilah ikut ke istana, tidak hanya pesta besar kita, juga kau akan bisa memilih sendiri sebatang pedang pusaka dalam kamar pusaka. Seketika lenyap kemarahan Lin Lin seperti awan tipis disapu angin. Ia meloncat dekat kakek itu merangkul pundaknya. Betulkah, Kek? Hayo, lekas kita berangkat kalau begitu. Sambil tertawa riang keduanya lalu berkelebat lenyap dalam kegelapan malam. Kim Lun Senjin tidak membual ketika ia menyatakan bahwa setiap kali datang ke kota raja ia pasti mampir ke istana dan memasuki dapur istana. Memang, kesukaan kakek ini hanya makan, makan enak. Apalagi masakan-masakan lezat mahal di dapur istana yang dapat dipilihnya tanpa bayar. Kakek itu membuktikan omongannya dengan pengetahuannya yang luas tentang seluk-beluk istana. Hafal betul ia akan jalan menuju ke istana, malah ia dapat memilih dinding pagar mana yang tidak begitu keras penjagaannya. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa ia memang sudah menjadi langganan tempat terlarang itu. Dari sebelah selatan, tembok yang mengurung kompleks istana memang amat sunyi. Pintu gerbang sudah tertutup dan beberapa orang penjaga bercakap-cakap di dalam gubuk penjagaan. Ada pula yang meronda pagar tembok, membawa tombak dan pedang. Jengkel juga Kim Lun Senjin melihat para penjaga itu terus-menerus meronda pagar tembok yang dipilihnya untuk melompat masuk. Pagar tembok itu amat tinggi, tidak kurang dari 7 meter tingginya.
Akan tetapi yang ia pilih itu adalah tempat di mana tumbuh sebatang pohon tidak jauh dari tembok, hanya 2 meter jaraknya dari cabang terdekat dengan tembok. Kalau saja ia tidak pergi bersama Lin Lin, tentu saja ia bisa memilih tembok yang mana saja. Diambilnya sebuah batu dan disambitnya ke arah kiri. Terdengar suara orang mengaduh di sebelah kiri. Ternyata seorang penjaga yang sedang berdiri tegak di dekat pintu gerbang, terkena sambitan batu itu, tepat pada tulang keringnya di kaki, membuat ia meloncat-loncat dan mengaduh-aduh sambil memegangi tulang kering yang dicium batu. Teman-temannya segera lari menghampiri, termasuk mereka yang meronda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Lun Sengjin, memberi isyarat kepada Lin Lin untuk melompat dan mengikutinya. Mula-mula kakek itu melompat ke atas cabang pohon terdekat dengan tembok, ia melompat ke atas tembok. Lin Lin agak ngeri juga melihat dari tempat yang tinggi itu. Akan tetapi ia mengeraskan hati dan melompat bagaikan seekor walet. Ia heran mendapat kenyataan bahwa lompatannya amat ringan dan mudah. Mengertilah ia sekarang bahwa ini adalah hasil latihan ilmu Hong Im Ban Kin, maka diam-diam ia amat berterima kasih kepada kakek itu. Dengan mudah mereka melompat ke sebelah dalam dari atas tembok dan tibalah mereka di daerah istana. Siapa tahu di sini kita akan bertemu dengan suling emas, kek? Kata Lin Lin, mengagumi bangunan-bangunan besar yang dihias lampu-lampu beraneka warna. Boleh jadi, boleh jadi. Kakek itu mengangguk-angguk. Orang macam dia itu bisa berada di manapun juga. Apa dia itu hebat sekali, kek? Apakah kau pernah bertempur dengan dia? Kakek itu menggeleng kepala. Belum pernah, bertemu pun belum. Akan tetapi dalam beberapa tahun ini, ia telah membuat nama besar, jauh melebihi aku yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Kangou. Aku tidak suka membuat nama besar, bikin repot saja. Nah, itu di sana dapurnya, mari. Kim Lun Sengjin memegang tangan Lin Lin dan keduanya melompat naik ke atas genteng. Tanpa mengeluarkan suara seperti 2 ekor kucing saja, kakek dan dara remaja itu berloncatan di atas genteng. Kakek itu mengajak berhenti di atas genteng yang agak rendah, membuka genteng, mematahkan kayu penyangga genteng, lalu menyusup ke dalam, diikuti oleh Lin Lin. Mereka telah berada di atas langit-langit dapur. Dengan gerakan perlahan, Kim Lun Sengjin membuka langit-langit di pojok yang agaknya memang sudah lama terbuka. Ini pintu rahasiaku, kubuat belasan tahun yang lalu. Bisiknya sambil tersenyum lebar. Lin Lin menjadi geli juga hatinya. Kakek ini benar-benar seperti seekor kucing hendak mencari daging, pikirnya. Dari lubang itu mereka mengintip ke bawah dan bau yang sedap masuk melalui lubang itu menyambut hidung mereka. Sedapnya. Kim Lun Sengjin menyedot-nyedot dengan hidungnya. Juga Lin Lin merasa amat lapar sekarang. Di bawah tidak ada orang, sisa-sisa hidangan kaisar sudah dipanaskan lagi, mari. Ia membuka lubang itu dan melayang ke bawah, diikuti oleh Lin Lin. Dapur itu tidak menyerupai dapur bagi Lin Lin. Terlalu bersih, terlalu mewah. Lebih bersih daripada kamar tidurnya di rumah orang tuanya sana. Yang begini disebut dapur? Lantainya mengkilap, dindingnya dari batu marmer putih, lemari-lemarinya yang indah berdiri berjajar di sudut, penuh dengan panci-panci dan mangkok-mangkok besar. Tempat perapian untuk masak berada di sebelah kiri. Betul kata kakek itu, panci dan mangkok-mangkok itu masih nampak mengebulkan uap, tanpa bahwa isinya masih panas. Kakek itu sudah tidak mau memperhatikan atau mempedulikan Lin Lin lagi karena ia sudah sibuk membuka dan memeriksa isi panci dan mangkok. Di tangannya sudah terdapat sepasang sumpit gading yang ia ambil dari sebuah lemari. Sekarang tangan yang memegang sumpit ini kewalahan melayani mulutnya yang melalap dan cepat menghabiskan segala yang dimasukkannya. Sumpit sana, sumpit sini, lari ke lemari sana, kemudian ke lemari sini, kakek itu benar-benar berpesta pora. Tangan kirinya menyambar guci arak yang berada di atas lemari terciumlah bau arak wangi ketika ia mendorong makanan di mulutnya itu dengan arak. Mulutnya mengeluarkan bunyi seperti babi makan ketika mengunyah makanan, bibirnya mengecap-ngecap penuh nikmat. Lin Lin juga ikut berpesta pora sungguh pun tidak selahap kakek itu. Namun ia pun gembira bukan main karena banyak sekali macamnya masakan yang luar biasa di situ. Karena ia tidak mengenal masakan-masakan itu, ia menyumpit masakan yang disebut oleh kakek itu sebagai masakan istimewa. Ini sop sarang burung, ini tim lidah harimau, ini sop hiu masak kecap, dan ini. Wah,
ini panggang ikan lele. Tiada hentinya ia menyebut nama-nama masakan dan Lin Lin harus akui bahwa yang disebut oleh kakek itu memang benar nikmat dan lezat. Saking gembiranya, Lin Lin juga ikut-ikutan minum arak merah yang tidak begitu keras, namun hangat di perut. Tanpa mereka sadari perut mereka menjadi penuh dan sang perut yang tak sanggup mengikuti selera lidah. Lin Lin yang minta ampun lebih dulu duduk terhenyak di atas kursi, terengah kekenyangan. Dasar darah remaja yang masih kekanakan, tanpa malu-malu ia membelakangi kakek itu untuk mengendurkan tali pinggang dalam dan luar. Hehehe, puas sekali ini. Wah, Kaisar Amatoyal hari ini, ada apa gerangan? Dasar rezekimu besar, Lin Lin. Kakek itu pun tak mampu lagi mengisi perutnya. Agaknya makanan sudah memenuhi perutnya sampai ke leher sehingga tiada ruangan kosong lagi untuk menampung masakan. Ia menjatuhkan diri di lantai, bersandar dinding dan minum arak keras sedikit demi sedikit sambil mengecap-ngecapkan bibirnya. Terdengar suara orang bicara dan langkah kaki mendatangi. Cepat bagaikan maling konangan, ketahuan orang, Lin Lin sudah melompat dan menerobos ke dalam lubang di atas langit-langit. Kakek itu mengikutinya sambil terkekeh dan sambil mengintai dari atas ia berbisik. Ih, kenapa kau begini penakut? Lin Lin tidak menjawab, mukanya merah. Bukan takut, tapi siapa tidak menjadi malu kalau mencuri makanan ketahuan pemiliknya? Hatinya berdebar-debar gelisah. Selama hidupnya, baru kali ini ia melakukan pencurian. Menjadi maling makanan, alangkah rendahnya dan memalukan. Dengan muka masih merah ia ikut mengintai, hendak melihat siapakah mereka yang memasuki dapur itu. Apakah Kaisar sendiri? Ataukah permaisuri? Makin berdebar jantungnya. 3 orang memasuki dapur istana itu. Kiranya hanyalah tukang-tukang dapur saja, melihat pakaian mereka. Begitu memasuki dapur, ketiganya berhenti bicara dan memandang ke arah lemari dengan mata terbelalak. Seorang di antara mereka lari mendekati lemari dan terdengarlah ia berseru kaget. Celaka, masakan-masakannya ada yang curi. Ada yang makan, lihat nih, ada yang tumpah di lantai. Wah, celaka, tentu ada yang mencuri masuk. 3 orang itu mencari sana-sini, memandang ke seluruh penjuru, lalu berdongak ke atas. Lin Lin makin berdebar jantungnya, merasa seakan-akan 3 orang itu telah mengetahui tempat persembunyiannya. Agaknya kucing. Kalau orang, mana berani main gila di dapur istana? Ia membuka lubang itu dan melayang ke bawah, diikuti oleh Lin Lin. Masa kucing bisa mengganyang habis begini banyak masakan? Siapa tahu kucing siluman? Ribut-ribut 3 orang tukang masak itu. Dan tibalah mereka di daerah istana. Lekas laporkan kepada penjaga, ke komandan jaga saja, biar dikerahkan semua pengawal menangkap kucing laknat. Kalau tidak tertangkap yang makan masakan-masakan ini, celaka kita, tentu mendapat hukuman dari Sri Baginda. Seorang di antara mereka lari keluar, agaknya hendak melapor. Lin Lin makin gelisah. Akan tetapi ia lihat Kim Lun Seng Jin malah tidur mendengkur perlahan di bawah genteng. Agaknya kakek ini kekenyangan dan tertidur, sama sekali tidak tahu akan keributan di dalam dapur. Tentu kucing, entah berapa ekor yang masuk dan mencuri masakan. Kata lagi tukang masak yang gendut perutnya. Kalau tertangkap, akan ku sembelih dia, ku tarik keluar jantungnya, ku masak dengan jahe dan tape ketan. Baik untuk menguatkan jantung menambah darah. Pucat muka Lin Lin mendengar ancaman ini dan saking gelisahnya, ketika menggeser lebih dekat ke arah lubang untuk mengintai lebih jelas, kepalanya terantuk genteng mengeluarkan bunyi. 2 tukang masak di bawah mendengar ini dan mereka berdongak memandang penuh curiga. Wah, kucingnya di atas sana. Seorang menuding. Mana bisa? Tidak ada lubang, dari mana dia masuk? Siapa tahu kucing siluman? Si gendut menudingkan telunjuknya ke atas, tepat ke arah Lin Lin, lalu membentak, Ki. Siapa di atas sana? Kucing atau manusia, atau setan? Agaknya pencuri, kata temannya. Lebih baik panggil para pengawal, biar ditangkap dan dihujani anak panah. Nanti dulu, siapa tahu kalau hanya tikus atau kucing. Kembali ia memandang ke arah Lin Lin sambil berseru, Hei, siapa sembunyi di atas langit-langit? Kalau setan atau manusia, jangan jawab. Kalau kucing, jawablah. Lin Lin mendengarkan penuh perhatian, dengan seluruh perasaan, menegang dan jantung berdebar.
Mendengar pertanyaan ini, otomatis mulutnya menjawab. Kucing, Maeong. Ia gugup sekali sehingga jawabannya kacau balau. Loh, kucing bisa bicara? Wah, celaka. Setan. Dua orang tukang masak itu lari tunggang langgang dan di ambang pintu mereka bertabrakan sampai jatuh bangun. Hehehe. Kim Lun Sengjin tertawa dan menarik tangan Lin Lin, diajak melompat naik ke atas genteng. Kau lucu sekali, masa kucing bisa berkata seperti manusia? Merah muka Lin Lin, mulutnya cemberut. Aku tidak sengaja. Habis, aku bingung, kau enak-enak mengoroksi, kek. Mari kita ke gudang pusaka. Gudang pusaka dijaga kuat. Memang gudang ini selalu dijaga, siang malam, karena di dalamnya terdapat simpanan senjata-senjata pusaka dan bendera-bendera milik istana. Kau yang masuk, biar aku merobohkan 5 orang penjaga itu, dan sementara kau di dalam, aku yang menjaga di luar. Lekas pilih pedang yang kau sukai, tapi hati-hati, banyak jebakan di sana. Aku percaya kau mampu menjaga diri. Lin Lin mengangguk dan bagaikan 2 ekor burung walet, kakek dan darah remaja itu melayang turun. 5 orang penjaga serentak melongo ketika tiba-tiba di depan mereka berdiri seorang kakek gundul yang berjenggot panjang bersama seorang wanita muda secantik bidadari. Sedetik mereka mengira bahwa mereka dikunjungi sebangsa iblis dan peri, akan tetapi pada detik lain mereka sudah bergerak hendak menangkap. Namun mereka kalah cepat. Kedua tangan kakek itu bergerak dan 5 orang itu roboh tertotok, tak berkutik lagi. Dengan dorongan tangannya, Kim Lun Sengjin berhasil membuka daun pintu yang terkunci. Lin Lin cepat melompat masuk, akan tetapi baru saja kakinya menginjak lantai di sebelah dalam gedung itu, dari kanan kiri menyambar 2 batang anak panah. Baiknya darah ini sudah melatih Hong In Ban Kin secara tekun sehingga ginkangnya sudah jauh lebih tinggi daripada dahulu, sudah lipat entah berapa kali. Anak-anak panah itu cepat sambarannya, namun ia lebih cepat lagi. Dengan gerakan gesit ia telah melompat maju di antara sambaran anak panah, terus ke depan sehingga anak-anak panah dari kanan kiri itu meluncur lewat di belakang punggungnya. Tanpa menghiraukan lagi anak-anak panah itu, kini Lin Lin berdiri kagum memandang senjata-senjata yang dipasang berderet-deret di sepanjang dinding. Bukan main indahnya senjata-senjata itu. Tombak-tombaknya, ruyung, golok, pedang, toya dan banyak sekali macamnya, rata-rata merupakan senjata pilihan, kuno dan terbuat daripada besi aji yang mempunyai cahaya dan hawa yang ampuh. Akan tetapi pandang mata Lin Lin lekat pada sebatang pedang tipis yang tergantung di dinding sebelah kiri. Pedang ini kecil dan tipis, sarungnya daripada kulit harimau, gagangnya kecil dan dihias ronce-ronce merah. Seperti dalam mimpi, kedua kakinya bergerak menghampiri dinding sebelah kiri, kemudian ia mengulur tangan kanan, merenggut pedang yang tergantung pada dinding itu. Ringan sekali pedang ini, akan tetapi begitu ia tarik dari dinding, tiba-tiba dari atas melayang turun sebuah benda besar dan berat, meluncur cepat akan menghantam dirinya. Karena benda itu cepat sekali datangnya, Lin Lin yang sudah memegang pedang di tangan kanan, tak sempat mengelak lagi. Terpaksa ia mengerahkan tenaga Hong In Ban Kin, tangan kirinya menangkis dan terdengar suara keras, batu besar yang meluncur turun itu pecah oleh tangkisan Lin Lin yang disertai tenaga Hong In Ban Kin. Saking kagetnya karena pecahnya batu itu menerbitkan suara keras dan berisik, Lin Lin cepat melompat keluar lagi dari gudang itu dan di lain detik ia sudah tiba di luar kamar. Kek, aku pilih pedang ini. Katanya terengah-engah. Kim Lun Sengjin membelalakan kedua matanya. Tepat. Kau tahu pedang ini? Inilah pedang besi kuning pedang rampasan dari bangsa Hitan ratusan tahun yang lalu. Wah, kalau ini tidak ajaib namanya, tak tahu lagi aku harus disebut bagaimana. Pada saat itu terdengar suara gembreng dipukuli gencar tanda bahaya. Kim Lun Sengjin maklum akan adanya bahaya kalau para jagoan istana keluar, maka ia tidak mau main-main lagi. Tangannya menyambar pergelangan tangan Lin Lin dan mereka melesat lari secepat terbang menuju ke pagar tembok, melompati pagar tembok dan melayang keluar. Kiranya di luar sudah berkumpul para penjaga yang melakukan pengepungan. Namun beberapa kali kakek itu menggerakkan tangan, banyak penjaga roboh dan mereka dapat lari menghilang dalam gelap. Beberapa menit kemudian mereka sudah berada di dalam kuil kuno kembali. Mereka duduk dekat api unggun. Kakek itu menghunus pedang dan tampak sinar kuning menyilaukan mata. Dan mendadak tampak sepasang mata kakek itu berlinang air mata,
kemudian ia mencium mata pedang itu. Lin Lin memandang dengan heran. Kek, kau pernah mengatakan bahwa aku seperti seorang gadis hitan. Kau sendiri bilang mempunyai gigi dan hidung bangsa hitan. Kemudian pedang ini kau katakan dahulu berasal dari bangsa hitan. Kakek yang baik, apakah artinya ini semua? Bangsa apakah hitan itu? Apakah kau mengenal pedang ini? Kakek itu mengusap 2 butir air matanya, lalu memasukkan pedang tipis tadi ke dalam sarung, menyerahkannya kepada Lin Lin. Kau simpan baik-baik pedang ini dan sembunyikan di balik jubahmu. Sekarang kau dengarkan ceritaku. Bangsa hitan adalah bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang selalu merantau karena ingin menikmati kebebasan alam, tidak mau terikat oleh apapun juga. Mereka adalah bangsa besar, hidup bahagia dan tidak mau diperbudak oleh harta dunia dan kemuliaan duniawi. Akan tetapi sayang, betapapun juga, masih saja nafsu setan menguasai hati, dan timbullah perebutan kekuasaan, yang kuat ingin menjadi pemimpin. Dahulu, putri kepala suku bangsa hitan adalah muridku. Tayami, anak baik dia, gagah perkasa dan aku tidak kecewa mempunyai murid seperti dia. Dia itu putri tunggal raja kami yang bijaksana, gagah dan adil, tidak mau tunduk kepada raja-raja lain, memimpin suku bangsanya dengan penuh kasih sayang, membawanya ke daerah-daerah yang subur. Akan tetapi, dia mempunyai banyak saudara, dan para saudaranya inilah yang menaruh iri hati, ingin merebut kekuasaan sehingga selalu terjadi perebutan kekuasaan. Aku sendiri tidak sudi terlibat, tidak suka aku akan pengumbaran nafsu hendak menjadi penguasa dan mencari kemuliaan kedudukan. Pernah kuanjurkan raja yang menjadi ayah muridku itu untuk mengalah saja, memberikan kedudukan pemimpin kepada adiknya yang amat ingin menjadi raja. Akan tetapi, dia tidak mau, malah mencurigaiku. Sampai di sini kakek itu menarik napas panjang. Aku masih terhitung paman luarnya, aku tersinggung lalu aku pergi meninggalkan suku bangsaku, merantau seorang diri tidak mau meributkan persoalan dunia ramai lagi. Betapa besar kedukaanku mendengar bahwa bangsaku masih saling gasak, sehingga pertumpahan darah seringkali terjadi antara para penguasa. Akhirnya terjadi perang antara suku bangsa hitan dengan kerajaan Sung. Perang besar terjadi di Shanxi. Agaknya adik raja berkhianat, bersekutu dengan musuh dan raja kami gugur, juga puterinya. Tayami, muridku yang tersayang. Kasihan dia, suaminya, seorang gagah prajurit pilihan hitan, juga gugur. Kabarnya Tayami ikut pula bertempur dengan gagah perkasa, sambil memondong puterinya yang masih kecil. Aku menyesal sekali mengapa ku tinggalkan dia, sehingga tahu-tahu aku mendengar dia gugur dan puterinya itu hilang. Kakek itu memandang wajah Lin Lin dengan sepasang mata tajam penuh selidik. Mermang bulu tengkuk Lin Lin. Belum pernah kakek itu memandangnya secara begini. Kaulah putri Tayami, tak salah lagi. Wajahmu, suaramu, watakmu, serupa benar dengan muridku. Kau cucu raja kami, kau keturunan langsung. Lin Lin meloncat berdiri. Tak mungkin, kek. Siapa bilang tidak mungkin? Kau anak pungut Jenderal Kam, dan pada waktu terjadi perang, justru Jenderal Kam Siek yang menjadi jago dan komandan di Shanxi, yang melakukan perlawanan hebat dan mengalahkan bangsa hitan. Dia seorang laki-laki yang perkasa pula. Siapa tahu dia melihat kau dalam gendongan ibumu yang berjuang dengan gigih, merasa tertarik, kagum dan kemudian mengambilmu sebagai putrinya. Tak salah lagi, kaulah Yelina, putri Tayami. Namamu juga Lin Lin, dan wajahmu serupa dia. Juga pedang itu. Bukanlah terlalu kebetulan kalau di antara sekian banyaknya pusaka, kau justru memilih pusaka hitan? Lin Lin, tidak salah lagi. Kau adalah putri Tayami yang hilang, yang sampai sekarang dicari-cari oleh para pengikut setia dari kakekmu mendiang Raja Kulukan. Dicari-cari? Untuk apa, kek? Kim Lun Sengjin tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ya, dia manusia seperti kita. Memang aneh mereka itu terlalu kukuh. Karena kekukuhan mereka, terjadilah hal-hal yang menyedihkan, perebutan kursi, saling mendukung pilihan mereka. Itulah sebabnya mengapa aku menjauhkan diri Lin Lin. Kau dicari oleh mereka yang tidak suka kepada raja sekarang, untuk mengangkatmu sebagai ratu dan melawan raja yang sekarang berkuasa, yaitu pamanmu, Kubakan, raja hitan yang sekarang. Apa? Lin Lin terbelalak memandang Kim Lun Sengjin, kemudian ia membantah, aku masih tidak percaya, kek.
Tak mungkin aku seorang putri bangsa Hitan karena sepatah kata pun bahasa Hitan tidak ku mengerti. Ah, kau hanya menghayal, Kek. Hal ini harus ada buktinya. Ah, satu-satunya orang yang akan dapat memberi keterangan tentu dia. Putra sulung ayah angkatku, Kambusong. Kek, kau bantulah aku mencari kakak Kambusong. Tidak saja hal ini untuk memenuhi pesan terakhir ayah angkatku, juga kalau dapat bertemu dengan dia kiranya dia akan dapat bercerita, anak siapa sebenarnya aku ini. Lin Lin lalu menceritakan pesan terakhir dari Jenderal Kam. Kim Lun Sengjin mengangguk-angguk. Mungkin Kambusong itu dapat bercerita. Akan tetapi, Lin Lin, jangan kau kira bahwa andai kata kau benar putri Hitan seperti persangkaanku, aku menghendaki kau benar-benar menjadi ratu dan memerangi pamanmu sendiri. Aku lebih senang melihat kau bebas seperti sekarang ini, menikmati kebahagiaan hidup tanpa ikatan sesuatu yang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah di antara saudara dan bangsa sendiri. Kalau aku betul keturunan Raja Hitan, tentu saja akan kujungkalkan pengkhianat yang telah merampas tahta kerajaan Hitan, Kek. Jawaban tiba-tiba ini mengejutkan Kim Lun Sengjin sehingga ia duduk melongo memandang Lin Lin. Akan tetapi Lin Lin segera tertawa. Jangan kau gelisah, Kek. Aku bukanlah putri raja, aku orang biasa. Setelah mencari suling emas tidak bertemu, aku akan mencari kakak Kambusong sambil menanti datangnya kedua orang kakakku, Sinko dan Encieng. Mendadak kakek itu meloncat dan menyambar tangan Lin Lin. Hayo kita lari keluar kota raja. Berbahaya di sini. Lin Lin kaget dan hendak membantah. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan-bayangan yang amat gesit. Lalu terdengar bentakan, maling keparat, kembalikan pedang pusaka. Mendengar ini, maklumlah Lin Lin bahwa mereka telah dikejar pengawal-pengawal istana yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi mengapa harus melarikan diri? Kek, kita lawan saja. Serunya sambil berusaha melepaskan tangannya. Akan tetapi Kim Lun Sengjin malah menariknya untuk diajak lari cepat sekali menuju ke pinggir kota raja. Lin Lin tidak dapat melepaskan diri. Dengan gerakan yang luar biasa, Kim Lun Sengjin sudah membawa Lin Lin melompati dinding tembok yang mengelilingi kota raja dan para pengejar tadi makin tertinggal jauh. Kek, kenapa kita mesti lari-lari seperti dua ekor tikus dikejar kucing? Memalukan sekali. Lin Lin mencela ketika mereka sudah turun di luar tembok kota raja dan tangannya dilepaskan oleh Kim Lun Sengjin. Kakek itu tertawa. Bukan takut, melainkan aku tidak mau menyeretmu ke dalam kesulitan. Kau masih muda, Lin Lin, dan kau keturunan Raja Hitan. Kalau mereka mengetahui akan hal ini, kau akan dikejar-kejar terus dan selanjutnya kau takkan dapat hidup dengan tenteram. Pergilah, lanjutkan usahamu mencari kakakmu. Kita berpisah di sini. Latih baik-baik Hong In Ban Kin dan Hong In Liusan, dan kau takkan kecewa kelak. Tentang suling emas jangan khawatir. Kalau aku kebetulan bertemu dengannya, akan kutanyai dia apakah betul dia membunuh orang tua angkatmu. Kalau betul, percayalah, dia akan kuajak bertempur sampai 10.000 jurus. Sekarang cepat kau pergi, mereka sudah datang. Dan tinggalkan kau seorang diri menghadapi anjing-anjing dari istana itu, Kek. Tidak nanti. Lin Lin berdiri tegak, malah segera mencabut pedangnya. Wah, keras kepala, seperti Tayami. Kakek itu bersungut-sungut, tiba-tiba tangannya bergerak dan tahu-tahu ia telah menotok pundak kiri Lin Lin. Karena darah ini sama sekali tidak pernah menduga bahwa kakek itu akan menyerangnya, tentu saja ia tidak dapat menghindarkan diri dan seketika ia merasa tubuhnya lemas sekali. Kakek itu tertawa bergelak, lalu tubuhnya melesat ke depan, menyambut datangnya para pengejar. Lin Lin tidak berdaya. Ingin ia lari membantu tapi tubuhnya lemas dan ia maklum dalam keadaan seperti ini, kalau bertempur, baru sejurus saja melawan orang biasa, tentu ia akan roboh. Karena itu, ia hanya berdiri diam saja dan mendengar betapa kakek itu dikepung dan dikeroyok oleh para musuh yang berteriak-teriak. Agaknya, kakek itu sengaja mempermainkan mereka, karena ia berlari-lari, membiarkan dirinya dikejar-kejar dan akhirnya Lin Lin tidak mendengar suara apa-apa lagi. Sunyi di sekelilingnya. Kakek itu sengaja memancing para musuhnya untuk mengejarnya, menjauhi Lin Lin. Dara itu maklum akan hal ini dan ia menarik napas panjang. Baru sekarang ia merasa betapa baiknya Kim Lun Sengjin terhadapnya. Kalau dekat dengan kakek itu, mereka seringkali cekcok dan berbantahan akan tetapi setelah berpisah,
Tak dapat Lin Lin menahan dua air matanya menitik turun. Tak sampai seperempat jam, totokan pada pundaknya itu buyar dengan sendirinya. Lin Lin lalu menggerakkan pedang curian, mainkan ilmu silat Hong In Liusan. Pedang itu mengeluarkan suara bercuitan dan sinar kuning bergulung-gulung di malam buta. Ia merasa puas sekali karena pedang yang tipis dan kecil ringan itu terasa amat enak dimainkan. Amat cocok dengan ilmu pedang yang ia warisi dari Kim Lun Seng Jin. Ia baru berhenti bermain silat setelah fajar berada di ambang pintu langit timur. Kegelapan malam sudah terusir, terganti cuaca remang-remang berkabut, berwarna kelabu, ia memandang pedangnya. Pedang yang amat indah, terbuat daripada logam yang kekuning-kuningan, akan tetapi bukan emas. Pedang besi kuning, pusaka hitan. Lin Lin berpikir sambil memandangi pedangnya. Dan aku putri hitan? Seperti dongeng saja. Melihat bahwa yang aneh pada pedang itu hanyalah ronce-ronce merah yang panjang itu, Lin Lin segera melepas kedua ronce merah itu dan menyimpannya dalam saku jubahnya. Betapapun juga, pedang ini adalah pedang curian, pikirnya. Kalau terlalu menyolok mata dan dilihat orang, tentu sepanjang jalan hanya akan menimbulkan keributan belaka. Dengan hati bunga, senang, ia lalu berjalan menjauhi kota raja. Ia ingin menanti munculnya kedua orang kakaknya, yang tentu akan menuju ke kota raja pula. Untuk kembali ke kota raja sekarang terlalu berbahaya. Memang, tidak ada seorang pun yang melihat dia memasuki istana, akan tetapi keadaan di kota raja tentu sedang kacau, penjagaan diperkuat dan orang-orang yang datang dari luar tentu dicurigai. Jangan-jangan pedangnya akan dikenal dan ia akan mengalami kesukaran kalau masuk kota raja. Lebih baik menanti munculnya kedua orang kakaknya itu di luar kota. Di sebelah barat kota raja terdapat sebuah hutan yang kecil tapi amat indah. Pohon-pohon di situ tampak subur dan seakan-akan teratur. Memang hutan ini adalah hutan tempat para anggota istana menghibur diri kalau keluar kota. Lin Lin tidak tahu akan hal ini dan girang hatinya ketika memasuki hutan ini. Ia berjalan seenaknya memasuki hutan, mendengarkan kicau burung yang menyambut datangnya pagi. Lin Lin memang memiliki watak periang. Melihat suasana indah dan mendengar kicau burung yang berloncatan di cabang-cabang dan ranting-ranting pohon, kegembiraannya timbul. Kadang-kadang ia terkekeh ketawa melihat seekor kelinci muncul dari belukar, menggerak-gerakkan sepasang telinga yang panjang dan mainkan bola mata yang bening lebar. Ada kalanya ia berloncatan gembira meniru burung kecil yang berloncatan di daun-daun sambil berkicau. Tiba-tiba Lin Lin terkejut mendengar suara orang tertawa. Karena ia amat gembira dan memperhatikan burung-burung di atas pohon, tidak diketahuinya bahwa sejak tadi ada dua orang laki-laki memperhatikannya. Dua orang laki-laki itu kini menghadang di depannya sambil tertawa. Ketika Lin Lin memandang, kiranya mereka adalah dua orang pendeta yang berkepala gundul. Dua orang Huisyo yang masih muda, pakaian pendetanya bersih, gundul kepalanya kurang bersih. Karena sudah mulai ditumbuhi rambut baru, sikap mereka riang dan wajah mereka berseri gembira. Sama sekali tidak patut menjadi wajah pendeta yang biasanya serius dan alim. Melihat bahwa yang tertawa adalah dua orang pendeta, Lin Lin tersenyum. Pendeta-pendeta tidak perlu ditakuti dan kegembiraannya timbul kembali. Selamat pagi, Jiwi Suhu, Bapak Pendeta berdua. Serunya riang. Pagi yang indah sekali, bukan? Dua orang Huisyo itu saling pandang, dan tertawa lebar. Seorang di antara mereka, yang alis matanya tebal, maju selangkah. Selamat pagi. Memang pagi yang indah sekali, agaknya karena ada nona yang cantik manis maka suasana begini menyenangkan. Siapakah nama nona? Kami berdua senang sekali dapat berkenalan dengan nona cantik jelita. Bukankah begitu, Su Heng? Huisyo kedua mengangguk-angguk dan mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi besar-besar berwarna kuning. Memang betul, dan hari ini kita tidak perlu tergesa-gesa kembali ke kelenteng, lebih senang main-main dengan nona ini di sini. Seketika keriangan Lin Lin lenyap, terganti oleh kemarahan yang membuat kedua pipinya menjadi merah, sepasang matanya yang bening seakan-akan mengeluarkan sinar berapi. Ih, kalian ini dua orang bajingan yang menyamar sebagai pendeta, ataukah pendeta-pendeta yang kemasukan iblis? Bagaimana dua orang gundul berpakaian pendeta begini kurang ajar? Minggir, biarkan aku lewat, aku tidak sudi bicara dengan kalian lagi. Hohoho, nanti dulu, manis. Si alis tebal cepat membentangkan kedua lengannya menghadang di tengah jalan.
Bukan kebetulan kita saling bertemu di sini, agaknya memang antara kita bertiga sudah ada jodoh. Kalau tergesa-gesa mau pergi juga, harus memberi ciuman dulu kepada kami, seorang 3 kali. Bukankah begitu, Su Heng? Ya, betul itu. Di tempat sunyi begini, tak usah malu-malu, Nona. Kata si gigi kuning. Jahanam bermulut busuk. Lin Lin membentak, tubuhnya berkelebat dan sekali kedua tangannya mendorong dengan jurus dari ilmu silatnya Hong Indiusan. 2 orang Weisyo itu terjengkang roboh ke kanan kiri. Kini Lin Lin yang mendapat giliran tertawa nyaring bernada penuh ejekan. Hai, kiranya kalian hanyalah 2 ekor monyet gundul yang hanya pandai pentang mulut menghina wanita. 2 orang Weisyo muda itu kaget sekali, sama sekali tidak pernah mengira bahwa darah remaja itu dapat melakukan penyerangan yang sedemikian dahsyat dan tiba-tiba. Mereka marah sekali dan lenyaplah keinginan hati mereka untuk mempermainkan Lin Lin. Kini dengan mata merah mereka meloncat bangun, penuh nafsu menyakiti gadis ini. Gerakan mereka cepat dan tahu-tahu mereka telah melolos sebatang cambuk dari ikat pinggang. Cambuk hitam yang panjang dan melihat gerakan cambuk di tangan, dapat diduga bahwa mereka adalah ahli-ahli bermain cambuk yang mahir sekali. Bocah setan, berani kau main gila terhadap Pinceng? Seru si alis tebal. Sute, kita cambuki pakaiannya sampai ia telanjang bulat. Kata si gigi kuning dengan nada gemas. Tar. Dari depan dan belakang, 2 batang cambuk itu mengeluarkan bunyi dan menyambar-nyambar di atas kepala Lin Lin. Namun seujung rambut pun gadis ini tidak menjadi gentar. Malah kemarahannya memuncak. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.